Yang saya hormati Pak Abdullah, orang paling senior. Kemudian yang saya hormati juga Bung Said Iqbal, yang ini juga senior. Mungkin teman-teman kecuali Bung Danudin kali sama Bung Pendi pernah bagaimana kita sering rapat bersama-sama dengan Iqbal, Pak Abdullah di ruangan ini. Saya masih ingat dulu suka membahas rancangan Undang-Undang 2597. 2597, bahkan gagasannya dulu pernah SPSI itu ngepung gedung DPR MPR pakai spanduk gandeng-gandeng. Sebelum Pak Harto jatuh ya? Sebelum Pak Harto jatuh, SPSI, teman-teman aktivis-aktivis buruh udah berani buat gerakan seperti itu. Bahkan mahasiswa belum ada yang berani seperti itu. Tapi alhamdulillah dari gerakan aktivis buruh dikomandoi Pak Said Iqbal dan Pak Abdullah bisa melakukan seperti itu. Nah, selamat datang kami ucapkan kepada Bung Said Iqbal yang kembali lagi ke gedung ini, ke habitatnya. Nah, pada kesempatan ini kami keluarga besar SPSI menyampaikan rasa hormat dan rasa kebanggaan bahwa kader kita yang dulu kawah Chandra di mukanya di sini sekarang sudah menjadi orang ya secara nasional bahkan internasional cukup dikenal. Ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Nah, kami hadir di sini. Ini masih, kalau dulu ada 5 federasi, sekarang ada 6 federasi. Jadi ada SPLM, ada SPCAM, ada SPRTMM nih tambahannya, kemudian ada SPPSK, SPPPMI, dan SPKI. Jadi 6 federasi. Kebetulan teman-teman sebagai wakili federasi masing-masing hadir pada kesempatan ini. Nah, oleh karena itu ini momen yang sangat bagus untuk kami pengen informasi, arahan, oleh-oleh, bahkan trik-trik bagaimana kita mengelola organisasi di saat kondisi seperti ini. Ini perlu kami mendapatkan arahan, masukan dari senior-senior kami. Nah, oleh karena itu ini momen yang sangat bagus. Kami mohon nanti untuk memberikan beberapa arahan, kemudian perkembangan masalah ketenagakerjaan secara nasional. Oleh karena itu, sebelum Bung Said Iqbal menyampaikan beberapa hal, kami mohon kepada Pak Abdullah juga untuk memberikan arahannya kepada kami semua. Mohon kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Bung Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam berkah, salam sehat, salam anti COVID. Kita berdoa semua mudah-mudahan COVID jauh lah dari kita ya. Amin. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita dapat silaturahmi bersama dengan Bung Iqbal. Kemarin 2-3 hari yang lalu WA Pak Abdullah, saya pengen silaturahmi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman skala kecil aja ya. Bicara dengan berbagai dimensi termasuk mungkin gagas gimana ya bikin partai gitu. Di antaranya itu saya bilang nggak apa-apa, silakan aja kita silaturahmi ngobrol-ngobrol ringan ya toh, untuk menyamakan pandangan dan seterusnya. Setelah itu baru kita nanti berpikir apa yang kita mesti lakukan. Tapi yang jelas kita tahu bahwa semenjak tahun 2014 2 kali kepresidenan ini kayaknya tantangan dan hambatan bagi kita. Perjuangan serikat pekerja bukan semakin ringan tapi semakin berat.
Diawali dari PP 78, sekarang Omnibus Law gitu. Pada dasar itu maka rasanya memang kita perlu curah gagas, perlu diskusi, perlu sharing untuk bersama-sama menggagas apa dan bagaimana langkah apa yang mesti dilakukan dalam rangka mengelola dan memimpin sekaligus memperjuangkan nasib anggota kita hari ini maupun masa yang akan datang dengan berbagai pintu, dengan berbagai bentuk dan dengan berbagai model yang kita mesti lakukan. Teman sekalian, yang kedua, hari ini Bung Iqbal datang itu untuk ngobrol ya, nggak ada hal yang serius banget sih. Tapi saya percaya bahwa tadi Bung Fajar mengatakan ada oleh-oleh, insya Allah ada oleh-oleh. Oleh-oleh pikiran, pikiran, gagasan, ya toh, heroisme perjuangan. Karena bagaimanapun sampai hari ini kan kita masih didaulat, masih diberikan amanah oleh anggota, oleh aktivis serikat pekerja yang notabene sudah barang tentu memiliki tugas dan amanah bagi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemaslahatan bagi anggota kita. 24 jam mungkin ya kita tanpa koma gitu. Kita dituntut untuk berbuat sesuatu untuk kemaslahatan bagi anggota kita. Tapi rasanya belakangan ini kita energi yang dikeluarkan jauh lebih besar dibanding dengan output yang kita dapatkan. Tenaga, pikiran, termasuk biaya, termasuk resiko begitu besar yang kita harus keluarkan. Tapi output produk di dalam rangka memastikan kesejahteraan, kepastian kerja, kelangsungan kerja maupun kesejahteraan bagi masyarakat pekerja bukan semakin hari semakin baik. Pada dasar itu saya pikir waktu yang terbatas ini kita bisa diskusi lah, ngobrol-ngobrol ringan. Nanti Bung Iqbal memberikan pengantar kepada kita. Setelah itu kita boleh merespon. Setelah itu kita bisa diskusi lebih mendalam. Referensinya kita tahu bahwa Bung Iqbal banyak referensi baik nasional maupun internasional. Banyak referensi yang kita bisa petik dalam rangka meng-create, dalam rangka mengelola maupun dalam rangka membangun penguatan gerakan serikat pekerja hari ini maupun masa yang akan datang. Bung Iqbal kenal semua kan? Kenal semua enggak? Banyak yang kenal. Luar biasa. Saya kaget ya. Anak muda semua. Anak muda ini lem nih. Ini lem, ngaji, ini juga sekretaris lem. Sekretaris ya? Bendahara. Oh, sekarang bendahara. Ini sektor Kahut ya toh. Bung Jul, ini sektor PPMI. Alhamdulillah ketua PPMI yang di sono tuh anak muda semua nih. Anak muda ya. Anak muda semua. Mantap, bagus. Ini ada Bung Buntoro dari CAP, terus ada LEP, terus ada PPMI juga, ada Bung Gofur. Bung Gofur kenal ya? Kenal kan Bung Gofur? Lupa ingat. Lupa. Oh, Bung Gofur sampai lupa ingat. Bung Zen? Ya, Ingat kan? ingat. Ingat Brixton ya. Sekarang ketua CAP, pengganti saya. Oh, Beliau penerus generasi. Nah, ini di bawahnya Andri ya. Jauh ya? Ya, Andri Taufik ya. Andri Taufik ya. Iya, Andri Taufik di bawah. Oh, saya terus. Gimana? Terus dia. Betul ya Allah benar. Dulu sering ketemu di masjid, sekarang nggak pernah kelihatan di masjid. Udah pensiun ya? Udah lama pensiun. Ini Bung Fajar, yang generasi Bung, waktu satu angkatan. Nah, ini Retno, ini orang cantik satu-satunya dari Matel, tapi pimpinan cabang SPKP SPSI. Di sana ada Bung Atang. Keluarga kita semua. Yang tua tidak satu-satunya saya. Pak Roja sudah almarhum, Pak Saidun sudah, Pak Abu Basari sudah, ya toh? Janu. Pak Janus Badi sudah. Ini tinggal saya. Bung Mansur ya. Bung Mansur jangan nyangka ya. Relatif muda Bung Mansur. Bung Mansur. Pak Jiman relatif sepuh ya. Tapi yang muda Bung Mansur. Bung Trisno. Bung Trisno. Ingat ya Bung Trisno. Siapa lagi tuh? Yang Cecep. Bung Cecep sakit. masih. Cecep Nasrul masih. Ya, yang beliau merasa kehilangan pasti Pak Abu, Pak Saidun, terus Pak Janu ya. Bagian dari Abu Bastari. Pak Bruno umur berapa sekarang? Sekarang 62. 62. Muda ya sih. Tua. 58 sekarang 62 tak? 63. Muda lah. Apa?
masih muda. Sulaiman, enggak kan? Bung Sulaiman. Oh, Bung Sulaiman. Bung Sulaiman dari SPTSK. Bung Sulaiman dekan saya itu sekarang. Iya. Dekan saya. Iya. Saya itu Bung Iqbal, dipersilakan untuk sesuatu disampaikan. Kita coba ikuti secara sesama, setelah itu kita ngobrol-ngobrol ringan, berdiskusi, dan mudah-mudahan ada maslahat bagi kita bersama. Makasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pak Abdullah, senior, guru, orang tua yang ngajarin saya pertama serikat buruh ya Pak Abdullah. Saya ini bukan aktivis sama sekali, nggak ada latar belakang aktivis, ya kan? Jar kita zaman dulu, terutama saya lah. Saya mau poni, anak kesayangannya Pak Abdullah. Jadi Pak Abdullah lah ya. Pertama saya datang serikat buruh ya ke kantor ini, ke gedung ini, dan langsung ketemu Pak Abdullah. Pak Abdullah lah yang mengajarkan saya tentang arti perjuangan serikat. Dan waktu itu zaman Orde Baru, zaman Pak Harto ya, dan anak juga Fajar dan macam-macam lah teman-teman yang baik yang masih hidup maupun yang baik. Kalau Pak Sahidun mengajarkan saya tentang kesabaran, masa orang kan nggak sabar, lebih fighter aja udah maju aja, tapi Pak Sahidun almarhum mengajarkan kesabaran. Pak Abu itu advokasi, bagaimana kita mengadvokasi. Jadi lengkaplah Bekasi ini lah. Dan Bekasi bukan hanya hari ini saya rasa. Waktu zaman Pak Harto pun yang paling dipandang dalam gerakan buruh itu Bekasi. Salah satu ukurannya iurannya kuat. Punya gedung sendiri. Terus kader-kadernya banyak banget. Aktif kegiatan. Dan saya tahu benar Pak Sahidun, Pak Abdullah, Pak Abu, khususnya Pak Sahidun dan Pak Abdullah, bagaimana kucing-kucingan ngadapin pemerintah. Kan dulu ya di depan sana kan, ada namanya sospol itu, apa namanya sospol itu apa namanya? Kasospol. Kasospol itu hampir setiap hari Pak Abdullah Pak Sahidun itu dipanggil, tapi nggak pernah membawa-bawa kader-kadernya, selalu dilindungi. Saya terasa benar, sehingga kita kader-kadernya itu merasa kayak benar-benar punya pemimpin. Jadi nggak ada rasa takut, nggak takut. Anda bisa bayangin lah zaman Pak Harto itu, aduh serikat buruh itu luar biasa, benar-benar ditindas. Kasus Marsina, kasus Patriono, Jawa Timur. Ya, itu taruhannya selalu nyawa. Serikat buruh itu yang paling sangat diperhatikan di samping semacam stigma PKI lah. Serikat buruh. Di luar stigma PKI yang paling diperhatikan itu serikat buruh karena gerakan-gerakannya masih hidup. Nah, salah satu yang harus kita akui Bekasi dimotori almarhum Pak Sahidun, semoga Allah terima di dalam surganya ya. Karena orang baik, sangat baik, sangat baik, orang sangat baik. Pak Abdullah ya, semoga Allah panjangkan umur, berkah dan surga juga Pak Abdullah balasannya insya Allah. Benar-benar saya ini dari hati yang paling dalam ngomong, karena saya tahu benar orang-orang baik ini bagaimana bisa membangun. Anda ada hari ini dan saya ada hari ini, itu nggak bisa kita lepaskan orang-orang yang saya sebut tadi namanya. Dan yang sekarang yang paling senior masih hidup ya Pak. Jadi izinkan saya mengucapkan terima kasih di hadapan kawan-kawan kepada Pak Abdullah. Dan saya terus berdoa, selalu doa saya itu nggak pernah tinggal Pak Sahidun. Selalu saya sebut Pak Sahidun. Orang baik, sangat baik sekali. Dan secara ekonomi, di tengah ekonominya yang sangat ya lebih miris lah, mungkin lebih miris daripada buruh yang dibelanya. Nah, itu kehidupan Pak Sahidun. Dia kayak Kiai Haji Abdul Salim. Kiai Haji Abdul Salim. Kiai Haji Abdul Salim itu pemimpin buruh. Jadi salah kalau dibilang gerakan secara nasional buruh itu dikuasai komunis, salah. Justru pemimpin buruh yang
mewarnai republik ini itu yang namanya Hos Cokro Aminoto. Dia ngarang satu buku namanya Sosialisme Islam untuk mengimbangi sosialisme kirinya Snapclip. Snapclip itu seorang pergerakan buruh di Belanda kemudian datang ke sini tahun 1911 kalau saya nggak salah, dan dia tokoh besar di Belanda karena Belanda kan penganut paham sosialis kiri atau lebih tepatnya sosialis tengah, sosial demokrat. Dia datang ke sini, kemudian dia ketemu dengan namanya Semaun, mendirikan ISDP. ISDP itu cikal bakal PKI. Nah, memang yang radikalnya kan memang di PKI-nya. Jadi bukan Sopsi PKI. PKI itu pendirinya Snapclip dan Semaun. Semaun itu hanya salah satu anak didiknya Hos Cokro Aminoto, Raja Jawa tanpa mahkota. Itu dia Hos Cokro. Dan sebenarnya kalau mau bicara kebangkitan nasional itu seharusnya Sarekat Islam. Kalau Budi Utomo itu untuk orang Jawa dan itu kalangan priai dan rata-rata berlatar belakang dokter kayak Dokter Sutomo, Dokter Suwardi Suryaningrat, Dokter Dawes Dekker dan lain sebagainya. Tapi yang nasional itu nggak, saya mau cerita sedikit betapa bangsa ini sebenarnya kita jangan rendah diri, justru harus tegak kaum buruh itu. Kalau Anda nonton Reza Rahardian dalam film Hos Cokro Aminoto Bapak Bangsa, tuh kelihatan tuh cerita sebelum sejarah Pak. Kalau di SPMI kita suruh nonton film itu, diajarkan. Sekarang kita namanya punya sekolah ideologi. Saya udah setelah kongres ini SPMI sama KSP dalam sekolah ideologi yang pusdiklat itu Pak. Kita aja nonton film tentang Hos Cokro Aminoto, nonton film tentang yang karangannya si Pramudia Anantatur, bumi manusia, supaya Anda, kita sebagai kaum buruh harus tegak berdiri, jangan rendah diri. Kita termasuk kaum buruh ini adalah milik Republik Indonesia yang pertama, yang kita kenal dengan Hos Cokro Aminoto, yang seharusnya menurut saya dia lebih menasional. Dia orang Jawa, tapi semua Sarekat Islam ada di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Ternate Tidore. Papua itu masih jajahan Ternate Tidore kan waktu itu, kerajaan Ternate Tidore setelah itu ya. Semua ada. Nah, siapa murid-murid Hos Cokro Aminoto? Satu, Soekarno, pendiri bangsa, bapak bangsa. Dua, Semaun. Tiga, Kartosuwiryo, DITI. Empat, Kiai Haji Agus Salim. 5, Suryo Pranoto. 2 ini saya nggak dikenal. Sejarah itu nggak mengangkat secara benar. Kalau Soekarno semua orang tahu proklamasi. Kalau Semaun semua orang tahu PKI. Padahal Semaun itu nggak ada apa-apanya dengan yang namanya Suryo Pranoto. Seujung kuku. Mau tahu, baca bukunya karya Pak MS Hidayat Pak, temannya Pak Saiful, tentang sejarah gerakan buruh. Kami lagi menulis, saya lagi menulis tentang sejarah gerakan buruh. Ini saya cerita sedikit. Sekali saya pengen ingin buruh itu tegak berdiri. Udah terlalu lama. Kita ini hanya menghamba. Seolah-olah kita hanya ngurusin persoalan PHK, persoalan tentang kita jam kerja. Itu penting nggak penting, tapi itu sekelumit kecil dari tentang the policy state policy, kebijakan negara. Seluruh dunia buruh itu menempatkan pada posisi pengambil state policy, kebijakan negara. Bisa model dalam gerakan buruh yang kuat, kemudian dia bersekutu dengan partai yang platformnya sama dengan buruh, seperti Jerman, Amerika. Bisa dia mendirikan sendiri serikat buruh. Inggris, Australia, New Zealand, negara paling makmur di dunia, negara paling bahagia di dunia, indeksnya nomor 1 New Zealand. Siapa dia presiden, perdana menterinya? Buruh. 52 tahun berkuasa New Zealand. Indeks koperasi paling rendah, korupsi paling rendah, indeks kebahagiaan paling tinggi, penghasilan per kapita paling tinggi. Yang kedua siapa? Negara Nordik, Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark. Siapa pemimpinnya? Sekarang
saya ambil contoh Swedia, Stefan Löfven. Dia adalah mantan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Swedia. Di Finlandia sekarang juga adalah mantan pendiri Presiden Serikat Buruh di Finlandia. Saya kembali ke sejarah kita. Semaun itu hanya salah satu murid daripada Hos Cakro Aminoto yang terkenal karena mendirikan PKI, karena menjadi partai terbesar nomor 4 terbesar. Siapa sumber dari pelajaran Semaun? Kira-kira Pak Abdullah itu Hos Cakro Pranoto. Nah, saya kira-kira, tapi saya nggak mau Semaun, saya Suryo Pranoto. Saya bisa seperti ini, seorang Suryo Pranoto, seorang Haji Agus Salim, seorang Soekarno, itu karena kira-kira Pak Abdullah lah. Bung Iqbal, bisa nggak sejarah berulang? Kun fayakun. Kalau kita percaya tentang agama yang saya yakin agama manapun. Peradaban manusia selalu itu berputar.